Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini kita sedang prihatin lagi dalam masa pandemi COVID-19. Di masa seperti ini kita dihimbau untuk tidak keluar rumah, sehingga banyak aktivitas yang terhenti, termasuk ini menimbulkan banyak krisis ekonomi di kalangan kita yang berdagang, nggak bisa lagi dagang. Terutama misalnya di Jogja, bagaimana di kawasan Malioboro pada tutup, pedagang-pedagang kaki lima nggak bisa dagang lagi. Nah, di sini saya akan memberikan tip-tip bagaimana kita menghadapi masa pandemi ini dengan nyaman. Satu, sebaiknya kita berhemat dan jangan mengeluarkan uang dengan boros. Karena apa? Kita nggak tahu kapan wabah ini berakhir, sehingga kita masih dalam kondisi seperti ini. Misalnya banyak pegawai yang hanya dipekerjakan separuh waktu, yang biasanya full 1 bulan cuman 2 minggu saja, atau yang seminggu separuh, atau bahkan ada yang di PHK. Ada pedagang yang nggak bisa dagang lagi, sehingga apa, resources kita kan semakin menipis, tabungan kita menipis, sehingga orang yang bisa survive dalam masa seperti ini yang punya banyak saving, punya banyak tabungan. Nah, sehingga ketika kita boros membeli banyak hal yang tidak kebutuhan pokok, ini akan menambah krisis kita. Sehingga sebenarnya ya, kalau dari sebelumnya kita punya banyak tabungan, kita akan lebih survive gitu. Nah, ini sehingga bagaimana kemudian sekarang kita yang belum berhemat nih ya, nggak ada kata terlambat, kita berhemat. Pengeluaran hanya pengeluaran pokok. Nah, kemudian nih yang kedua, kita kembali ke alam. Mungkin orang desa tidak merasakan krisis karena apa? Mereka punya tanaman-tanaman sendiri sebagai resources untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian sayuran tinggal petik. Bagaimana mereka punya padi tinggal panen, bagaimana punya cabai tinggal petik. Sehingga apa, mereka nggak perlu spend money banyak, mereka nggak perlu banyak keluar uang untuk belanja tiap hari, semua sudah ada di kebunnya. Nah, bagaimana kita orang kota dengan lahan yang sempit? Ya, kita bertanam secara kreatif, bagaimana menggunakan pot-pot untuk cabai, untuk sayur, menggunakan botol-botol aqua, gelas-gelas aqua untuk tanam sayuran, itu bisa, asal kita kreatif. Bagaimana kemudian tadi bisa menekan pengeluaran-pengeluaran yang untuk kebutuhan sehari-hari. Paling nggak, kalaupun tidak semuanya kita punya, tapi bisa menekan pengeluaran gitu. Nah, kemudian yang ketiga, buat pekerjaan alternatif. Kalau biasanya jualan baju, baju nggak laku, misalnya biasanya ya, jualan apa, jualan misalnya yang didagang di Malioboro pada tutup. Nah, bagaimana kemudian mencari alternatif bisnis yang bisa diakses dan dibutuhkan banyak orang pada saat ini. Misalnya apa, sembako orang butuh, kemudian apalagi ya, kemarin dadakan misalnya semua orang butuh masker, langsung menjahit bikin masker atau loper masker atau apa. Nah, apa yang dibutuhkan orang saat ini. Dan juga apa, di era seperti ini semuanya sekarang daring, semua online. Makanya kemudian bagaimana kita juga menyiapkan perangkat-perangkat untuk misalnya membuat YouTube, membuat
jualan-jualan online. Nah ini mungkin yang banyak bertahan itu yang toko-toko online. Karena apa? Mereka nggak harus membuka pintu toko, nggak punya banyak pekerja. Nah, sehingga apa? Mereka tetap eksis, mereka tetap survive dalam kondisi seperti ini gitu. Nah ini memang kayak tantangan kita di era milenial, ketika orang harus di rumah saja, tapi bagaimana kita di rumah saja tetap produktif tadi. Karena di era digital kita bisa rapat di rumah, kita bisa bikin diskusi, seminar-seminar di rumah. Kalau yang orang akademik, kita bisa ceramah dari rumah dengan di YouTube kan, atau dengan Zoom. Nah ini sehingga apa, walaupun kita di rumah saja tetap produktif dan tetap menghasilkan nilai-nilai ekonomis gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.